Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita alhamdulillah dipertemukan ya, walaupun secara daring ini kita, kalau bapak-bapak di sana di Bogasari ini secara luring. Nah, hari ini nanti kita akan berdiskusi ya masalah elektronika industri. Ini kalau saya lihat di silabus yang dikirimkan ke saya materinya cukup banyak, tapi nanti akan coba kita bahas ya singkat, padat dan jelas. Sehingga nanti harapannya ya kita nanti bisa berdiskusi ya, melaksanakan kegiatan ini dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya ya. Nah, materi pertama itu yang akan kita bahas yaitu tentang keselamatan kerja di bidang kelistrikan. Karena listrik itu menjadi salah satu energi utama di industri, terutama Bogasari ya. Tadi ini biodata saya nggak perlu saya jelaskan lagi, sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya. Nah, untuk memperkaya materi, Bapak Ibu sebenarnya nanti bisa ya mengakses channel kuliah saya yang ada di YouTube ya. Ini nama channelnya ini Bapak-bapak, ini ada ratusan ya materi kuliah ya. Termasuk beberapa materi-materi training yang saya upload ya untuk membantu ya mahasiswa saya ya dan juga para orang yang ingin belajar tentang masalah teknik elektro ya secara praktis ya, secara konseptual ya. Jadi aplikasinya nanti di industri seperti apa? Karena kebanyakan kuliah itu kan kebanyakan teoritis ya. Nah, di sini saya mencoba beberapa ya materi kuliah yang saya desain sehingga nanti memudahkan di dalam memahami materi-materi di bidang elektroindustri. Nah, tujuan pelatihan ini ya, ini ilustrasinya seperti ini Bapak-bapak sekalian ya. Mungkin setelah bekerja lama ya, ini kita mengalami kejenuhan ini. Ini saya gambarkan seorang perempuan tua yang wajahnya sudah keriput. Asumsinya sebelum pelatihan itu posisi kita seperti ini ya. Nah, harapannya nanti setelah pelatihan kita orangnya tetap ya, Bapak-bapak nggak akan dirubah, nggak akan dipermak ya. Tetapi yang dirubah adalah mindset-nya. Yang dirubah adalah ilmunya, knowledge-nya. Yang dirubah adalah kesadarannya sehingga menjadi lebih apa? Termotivasi. Lebih kompeten. Kalau nanti hasilnya nggak seperti ini nanti boleh diklaim lah ya. Garansi. Nanti garansi ke Patra ya nih. Kenapa kok hasil pelatihannya nggak bisa membuat lebih jelas, lebih clear? Jangan kebalikan ya. Yang tadinya sudah jelas setelah pelatihan menjadi seperti ini ya. Ini nanti pelatihannya gatot ya, gagal total. Nggak makin jelas, makin tidak jelas. Oke Bapak Ibu, kita awali dulu dengan pekerjaan di bidang electrical maupun instrumentasi. Karena di industri ya pekerjaan itu kan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, salah satu pekerjaan yang sangat krusial adalah pekerjaan di bidang engineering. Engineering itu ada mechanical, ada electrical, ada instrumentasi. Saya kurang tahu nih di Bogasari apakah dibagi seperti itu ya. Ada juga nanti adalah untuk informasi, komunikasi ya. Nah, pekerjaan di bidang teknik itu sangat kompleks ya. Nah, pekerjaan pertama adalah engineering. Ini para engineer, para perencana level paling tinggi ya, pekerjaan perencana yang merencanakan sistem. Kenapa nanti kontrolnya pakai PLC, kenapa pakai DCS, kenapa untuk panelnya pakai ini ya, kenapa nanti kabelnya ukurannya sekian ya, kenapa seperti ini ya. Ini adalah pekerjaannya level engineer. Nah, yang berikutnya adalah procurement. Procurement itu adalah pengadaan. Kita nggak akan bisa bekerja tanpa adanya procurement. Engineer itu hanya merencanakan. Ya. Yang membeli siapa? Bagian purchasing. Nah, setelah
perencanaan dilakukan, pembelian disediakan, maka tahap yang berikutnya adalah construction. Kalau di bidang electrical instrumentasi itu instalasi. Instalasi listriknya gimana nih? Motornya nginstalnya bagaimana nih? Bintang segitiga untuk startingnya ya. Untuk direct online, apakah nanti mau pakai VSD ataukah mau pakai soft start dan lain sebagainya. Itu construction-nya. PLC-nya nanti mau pakai apa ini? Ya, ini penting sekali. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya, mau didiskusikan nanti Bapak boleh potong. Pekerjaan berikutnya adalah testing. Setelah kita melakukan pekerjaan install, berikutnya harus dilakukan tes. Jangan sampai nanti tidak dilakukan tes. Pada saat di running ternyata, trafonya terbakar. PLC-nya konslet, ya. Limit switch-nya nggak pernah kesentuh. Kontrol suhunya nggak pernah kerja. Nah, ini artinya testingnya gagal. Testing biasanya nanti kombinasi dengan commissioning. Setelah kita testing oke, ya kita commissioning, kita terima ya sistem ini untuk kita operasikan. Nah, langkah berikutnya adalah pekerjaan operasi rutin. Nah, ini mungkin sebagian bapak-bapak ini kan operator nih. Ya kan? Sebagai operator ya pekerjaannya mengoperasikan secara rutin. Dasarnya apa untuk operator? Dasarnya adalah SOP. Dasarnya apa? Dasarnya adalah WI atau work instruction. Nah, siapa yang membuat SOP? Siapa yang membuat ini adalah engineer. Karena pemilik sistem itu engineer. Yang merancang tadi engineer. Jadi untuk operasionalnya yang mendesain itu adalah engineer. Nanti operator ya tinggal nanti melaksanakan ini aja. Ya. Nah, pekerjaan berikutnya adalah teknisi untuk melakukan maintenance. Nah, di sini ada teknisi ya Bapak-bapak sekalian. Ada lengkap nih, ada operator, ada teknisi. Nah, mungkin ke depan perlu ada supervisor, ada engineer yang nanti kita libatkan dalam kegiatan ini supaya nanti lebih baik. Nah, pekerjaan-pekerjaan di bidang ini banyak sekali ya. Ada siklusnya yang dikenal dengan nama EPC ya. Bidang-bidangnya di bidang instrumentasi, di bidang electrical ya, di bidang mechanical dan lain sebagainya. Oke, di sini bisa diterima Bapak-bapak sekalian? Oke ya, kita lanjut ya Bapak-bapak sekalian. Nah, sekarang kita masuk ruang lingkup pekerjaan di bidang electrical itu apa saja? Karena ini materinya walaupun judulnya elektronika industri, materinya campur electrical dan instrumentasi. Ada materi tentang electrical, ada materi tentang instrumen, enggak apa-apa. Kebetulan saya di bidang yang punya pengalaman di dua bidang itu ya. Jadi pekerjaan di bidang electrical ruang lingkupnya adalah yang pertama pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik bisa sendiri ya. Kalau di sana ada pembangkit listrik sendiri atau ngambil dari PLN Bapak-bapak sekalian? PLN ya. Pembangkit listriknya berarti cuma untuk backup aja. Pakai genset gitu, Pak. Nah, ini karena pembangkitnya mengambil dari sana ya nanti untuk masalah ini bisa kita abaikan ya, kecuali nanti kalau ada genset ya masuk ke sini ya. Yang kedua adalah transmisi. Transmisi ini wilayahnya PLN. Kalau di perusahaan tidak perlu ada transmisi. Yang penting nanti jaringan distribusi. Nah, ini yang distribusi ini yang nanti perlu kita perlihatkan ya. Bagaimana sistem kelistrikan kita mulai dari trafo. Dari incoming-nya dulu ya. Dari incoming nanti masuk ke panel tegangan menengah. Ya kan? Dari panel tegangan menengah nanti masuk ke trafo, dari trafo nanti masuk ke panel tegangan rendah. Gabung dengan genset. Ya, nanti kita perlu perhatikan di sana. Yang berikutnya pemanfaatan listrik. Pemanfaatan listrik yaitu kalau di industri itu ya untuk motor-motor gitu ya yang paling banyak. Lampu, AC, blower, kompresor, terus untuk pompa ya, untuk eskalator, untuk konveyor, untuk peralatan-peralatan penggerak lainnya. Nah, ini nanti harus dilaksanakan dengan baik. Harus di apa yang pertama? Harus direncanakan dengan baik, engineer-nya, harus diinstal dengan baik oleh teknisinya, harus dites dengan baik ya oleh supervisor,
harus dilakukan operasi dengan baik oleh operator, dan harus dipelihara dengan baik oleh teknisi. Salah satu aspek itu tidak baik, maka akan mengakibatkan masalah di semua level pekerjaan di bidang electrical maupun instrumentasi. Sampai di sini bisa difahami Bapak sekalian? Oke, kita lanjut Bapak ya. Nah, kenapa manusia ya, dunia kerja, dunia industri itu menggunakan energi listrik? Kenapa nggak pakai energi yang lain? Kenapa nggak pakai gas? Kenapa nggak pakai minyak? Kenapa nggak pakai solar? Kenapa pakai listrik? Karena listrik punya banyak kelebihan. Kelebihan pertama praktis. Alhamdulillah kita lahir abad 21. Karena listrik ditemukan abad ke-19. Listrik itu ditemukan abad 19. Yang menemukan listrik siapa? James Watt dan teman-temannya. Yang menemukan bola lampu, James Watt ya. Michael Faraday menemukan elektromagnetik, ya. Ampere, Coulomb, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, listrik itu handal dibanding dengan energi yang lain. Nah, ini catatan, handal jika direncanakan dengan baik, diinstal dengan baik, dioperasikan dengan baik, dan dirawat dengan baik. Kalau tidak, ya tidak handal. Termasuk di kelistrikan Bogasari. Yang berikutnya bersih. Mudah dibangkitkan. Bapak-bapak kalau mau buat listrik gampang. Bisa pakai uap, bisa pakai diesel, bisa pakai solar cell, ya. Gampang sekali membangkitkan listrik, tidak susah. Mudah dikonversi. Butuh lampu, butuh cahaya pakai lampu. Butuh gerakan pakai motor, ya kan? Butuh panas pakai heater. Butuh penggerak pakai motor, ya. Butuh pendingin pakai chiller, ya. Pakai kompresor dan lain sebagainya. Yang berikutnya tersedia di mana-mana listrik itu sekarang. Hampir di seluruh dunia itu mendapatkan listrik tidak sulit. Modal colokan aja ya, kita langsung bisa mendapatkan listrik ya. Yang berikutnya ekonomis dibanding dengan energi yang lain, listrik itu lebih ekonomis. Sehingga pemerintah itu sekarang mau merubah ini ya. Kendaraan akan dirubah yang tadinya menggunakan BBM ke depan akan menggunakan listrik. Termasuk nanti masak yang tadinya pakai kompor gas ke depan akan dikonversi menjadi kompor listrik. Sehingga listrik itu prospeknya sangat baik. Dan yang paling penting listrik itu aman. Aman dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Kalau dirancang, diinstal, dioperasikan, dirawat dengan baik. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak sekalian. Sebelum saya lanjutkan atau didiskusikan. Lanjut. Oke ya. Nah, selain kelebihan, ternyata listrik punya kelemahan. Apa kelemahan dari listrik? Ternyata listrik kelemahannya cuma satu. Yaitu apa? Tidak dapat disimpan. Ini saya kasih tanda kutip. Yang dimaksud tidak dapat disimpan dalam jumlah yang besar. Karena listrik sebenarnya bisa disimpan. Disimpan di mana? Pakai baterai, aki, pakai baterai, pakai power bank, pakai UPS. Tetapi kapasitasnya kecil. Nah, karena listrik itu tidak bisa disimpan, maka begitu listrik itu dibangkitkan ya harus dipakai. Sehingga PLN itu perusahaan yang paling sulit. Paling sulit kenapa? Ya karena dia harus ngepaskan, ya kan? Listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit dengan listrik yang dibutuhkan oleh konsumen. Kalau Bogasari kan produknya kan tepung salah satunya gitu ya. Makanan dan bahan-bahan makanan dan lain sebagainya. Kalaupun kelebihan itu bisa disimpan di gudang. Di warehouse. Kalau kekurangan ya bisa nggak masalah. Tapi kalau yang namanya listrik kelebihan ya dibuang. Kalau kurang gimana? Kalau kurang ya dipadamkan yang kurang. Sehingga memang harus pas. Nah ini sangat penting sekali. Alhamdulillah kalau di sana nggak pakai pembangkit jadi nggak perlu mikir yang seperti itu ya. Nah listrik harus berkualitas.
Indikatornya apa listrik yang berkualitas? Listrik yang tidak berkualitas akan merusak alat. Ini jangan sampai nanti listrik di Bogasari ya tidak berkualitas. Sehingga alatnya cepat rusak. Gimana Pak? Di sana listriknya berkualitas enggak Pak? Kualitas ya tadi di awal udah di komitmen mutu. Nah, indikatornya apa listrik yang berkualitas? Yang pertama harus stabil. Apa yang harus stabil? Yaitu tegangannya. Tegangan di sana stabil, Pak? Ya, berapa volt, Pak, tegangannya di sana? 380 ya? Ini yang 3 fase dan ini yang 1 fase. Harus stabil. Yang kedua, frekuensinya harus stabil. 50 Hz. Yang ketiga, fasenya harus seimbang. RST-nya. Yang keempat, urutan fasenya ya harus sama dan seimbang. Jangan sampai nanti geser urutan fasenya. Tegangannya harus seimbang. Kalau RST tadi ya 3 fase, VRN, VR ini kalau netral ya yang ke netral, VSN, VTN. Kalau yang 3 fase ya VRS, VST, VTR. Ini harus sama. Kalau nggak sama gimana akibatnya? Ini efisiensi motor akan turun. 1% ketidakseimbangan dari tegangan itu akan menurunkan efisiensi sebesar 10%. Bagaimana bisa menghasilkan mutu yang tinggi kalau efisiensinya rendah? Nah ini perlu dipahami. Yang berikutnya continue. Tidak boleh listrik itu mati hidup. Ya. Sehingga di sini perlu dijaga jangan sampai mati. Nah mati itu kenapa? Mati bisa karena gangguan. Sering gangguan enggak Pak di sana Pak? Tidak ya? Ini berarti udah bagus ya. Atau bisa juga karena maintenance. Jadi tantangannya gangguannya minimal, maintenance-nya juga nanti kalau perlu jangan sampai mati. Diusahakan nanti bagaimana caranya ya. Orang teknisinya di sini ada teknisi ya Pak ya. Bagaimana preventifnya, bagaimana prediktifnya, bagaimana korektifnya agar nanti idle time-nya itu minimal. Karena untuk bisa meningkatkan mutu maka ini harus dipenuhi. Dan yang paling penting ini adalah bentuk gelombangnya itu adalah bentuk gelombang murni. Yaitu untuk yang AC bentuknya adalah sinusoidal murni. Emang ada Pak yang nggak murni? Banyak ya. Nanti mengandung harmonik. Ada yang tahu nggak itu harmonik itu apa Pak? Harmonik itu adalah masuknya frekuensi tinggi pada frekuensi rendah. Jadi bentuk gelombangnya yang tadinya seperti ini, sinusnya murni, itu ketambahan harmonik menjadi seperti ini. Paham ya maksudnya ya? Nah efeknya gimana ini efeknya? Efeknya kabel cepat panas, trafo cepat panas, motor cepat panas. Padahal kelas isolasinya kelasnya katanya F. Wah, kelas F itu tinggi. Baru dikasih beban 80 ampere kok panas. Penyebabnya apa? Banyak penyebabnya. Salah satunya adalah harmonik. Bisa dilanjut Bapak-bapak sekalian? Oke ya. Nah, ini adalah gambaran sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik dihasilkan dari pembangkit, ya, ditransmisikan oleh saluran transmisi, didistribusikan oleh jaringan distribusi, ya, nanti dimanfaatkan oleh konsumen. Ini gambaran secara sederhana. Nah, fokus di sini adalah mulai dari sini, ya. Nanti kita lihat yang khusus untuk industri, ya. Nah, ini kita lihat di sini.
Ini kalau kita lihat ya jaringan dari pembangkitnya ada di sini. Ini untuk transmisinya. Pembangkit biasanya menggunakan tegangan menengah keluarannya. Untuk transmisi menggunakan tegangan ekstra tinggi kalau di Jawa. Kalau pembangkit keluarannya tegangannya 6 sampai 24 kV, nanti dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV. Nah, dari sana nanti diturunkan di gardu induk, ini 150 kV. Nah, untuk industri besar, nih Bogasari langganannya 150 kV apa 20 kV, Bapak-bapak? 150 kV ya. Jadi nanti 150 kV nanti masuk langsung ke industri. Jadi tegangan tinggi. Dari 150 kV nanti masuk ke trafo ya. Bawah tanah atau udara, Pak? Dari gardu induknya? Bawah tanah, Pak. Bawah tanah ya. Nah, ini sudah masuk subtransmisi nih. Ini wilayahnya PLN ya. Dari 150 kV nanti diturunkan 150 menjadi 20 kV. Nah, di sana ada motor-motor besar enggak, Pak? Motor tegangan menengah ada enggak? Ada. Nah, berarti nanti ada jaringan distribusi tegangan menengah. Berapa kV, Pak? 6 kV ada atau 3 kV? Motornya? 2,2 kV. Nah, ini cukup besar nih motornya nih. Jadi nanti hati-hati Bapak ya, karena di sana ada motor kecil, motor menengah, dan motor besar. Perlakuannya beda. Walaupun sama-sama motor. Ya, nanti kita bahas di materi motor. Ya. Nah, dari 20 kV nanti diturunkan oleh trafo menjadi tegangan rendah. 380, 220. Nah, ini yang kita gunakan untuk beban-beban yang kecil. Lampu, pemanas, pendingin, motor-motor kecil dan menengah, kompresor, pompa, ya, dan lain sebagainya. Bisa difahami Pak ya untuk sistem tenaga listriknya? Nah, ini untuk tegangan ya. Tegangan kita menggunakan referensinya siapa? Karena di Indonesia maka kita menggunakan referensinya adalah ini PUIL dan PLN. Kalau internasional kita pakai USA ya kan. Nanti kita bahas ada banyak standar yang bisa kita gunakan ya. Ada yang pakai standarnya USA, ANSI, bisa pakai Eropa, IEC, bisa pakai Jerman, VDA, ya, bisa pakai Jepang, GIS, bisa pakai Australia, ya, bisa pakai Belanda, bisa pakai lain negara. Nah, nanti kita bahas beberapa standar yang kita gunakan. Nah, di Indonesia standarnya apa? Kalau untuk urusan listrik PLN. Kalau untuk urusan aturannya pakai PUIL. PUIL-nya PUIL berapa? PUIL 2011. Nah, di sini tegangan dibedakan menjadi, menurut PUIL tegangan dibedakan menjadi ini. Extra low voltage itu untuk instrumen ya, ini instrumen termasuk PLC Pak ya. PLC-nya sana tegangannya pakai berapa volt Pak? Berapa Pak? 24. Ya, itu berarti pakai tegangan extra low. Aman Pak, nggak usah takut kalau 24 volt. Sangat aman, nggak usah takut kesetrum. Walaupun kadang ada setrumnya tapi sangat-sangat aman. Menurut PUIL itu ada. Kalau PLN enggak kenal tegangan ekstra low karena PLN itu kenalnya tegangan rendah. Mulai dari 220, 380 itu PLN. Tapi kalau di PUIL ada. Yang berikutnya tegangan rendah. Tegangan rendah itu di sini Pak ya. Kurang dari 1 kV itu namanya tegangan rendah. Lebih besar dari 50 volt itu tegangan rendah. Tegangan menengah itu 1 sampai 35 kV. Kalau tegangan tinggi itu di atas 35 kV. Kalau tegangan ekstra tinggi itu 500 kV menurut PLN. Bisa dipahami Pak ya?
Di sana ada peringatan awas tegangan tinggi enggak, Pak? Kalau kita lihat definisi ini, tegangan tinggi itu hanya ada di berapa kafe, Pak? Ini versi PLN. Kalau versinya Puil? Jadi kalau tegangan tinggi diterapkan untuk 380, benar atau salah, Pak? Secara teoritis salah. Tapi untuk psikologis benar. Karena kalau ditulis awas tegangan rendah pada takut enggak, Pak? Enggak takut, Pak ya. Awas tegangan tinggi, jadi kita hati-hati ya. Bisa dipahami, Pak ya? Yang benar sebenarnya awas bahaya tegangan. Yang berbahaya itu tegangannya atau arusnya, Pak? Arus. Benar yakin ini arus, Pak? Oh, bingung toh? Kalau di sana ada peringatan awas arus tinggi enggak, Pak? Ada. Awas tegangan tinggi. Oh, kan peringatannya awas tegangan tinggi. Padahal yang berbahaya tegangan atau arus? Arus. Kenapa yang peringatannya tidak awas arus tinggi? Tidak familiar. Tidak familiar. Karena tegangan inilah yang bisa menimbulkan arus. Jadi arus itu yang berbahaya, arus yang melalui tubuh manusia. Kalau nggak lewat tubuh manusia nggak berbahaya, Pak. Di tempat Bapak ada slide proyektor di situ kan? Itu ada arus listriknya enggak? Ada. Itu enggak berbahaya. Yang berbahaya itu apabila arus listrik itu melalui tubuh manusia. Nah, supaya nanti kena itu, maka harus ada tegangan menurut hukum Ohm. Maka yang diperingatkan adalah awas tegangan, bukan awas arus. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, ini adalah untuk sistem pemodelan tenaga listrik. Untuk mempelajari sistem tenaga listrik, maka dibuatlah model. Apa sih yang namanya model? Model itu penyederhanaan dan representasi dari sistem. Nah, model dapat digambarkan dengan grafis, matematis, dan lain sebagainya. Nah, untuk sistem tenaga listrik ya, paling gampang dimodelkan pakai grafis. Sehingga nanti memudahkan kita. Ya. Nah, untuk memodelkan nanti kita menggunakan simbol-simbol. Jadi nanti ada simbol ANSI dan ada simbol IEC. Kalau di sana lebih familiar ANSI atau IEC, Pak? ANSI. ANSI itu Amerika, IEC itu Eropa. Kalau di Indonesia lebih banyak menggunakan IEC, Pak. Yang bawah ya. Kenapa kita lebih banyak menggunakan IEC? Karena dulu kita dijajah Belanda, Pak. Nah, kebetulan Belanda itu letaknya di Eropa. Nah, Belanda kebanyakan standar yang ada di Belanda mengacunya ke IEC. Kalau ANSI itu standar yang digunakan Amerika. Nah, sebenarnya sama atau beda? Ada yang sama, ada yang beda. Nah, nanti di sini digunakan untuk menggambarkan sistem tenaga listrik, termasuk nanti membaca single line diagram. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh simbol untuk IEC, Pak. Kalau di IEC, trafo disimbolkan seperti ini. Kalau di ANSI, simbolnya begini. Kalau di sana gambar trafo simbolnya seperti apa? Kalau gambarnya trafo seperti ini berarti dia, kalau single line-nya begini. Nah, ini simbol untuk ANSI. Ini simbol untuk IEC. Sama saja sebenarnya, hanya penggunaan simbolnya yang berbeda. Nah, sistem tenaga listrik nanti di dalam aplikasinya nanti disimbolkan ya dengan menggunakan single line diagram. Tujuannya apa? Agar nanti para engineer ya, para teknisi
itu memudahkan di dalam komunikasi. Jadi nanti misalkan engineer desain sistem seperti ini, teknisi paham, oh seperti ini. Engineer desain seperti ini, nanti operator paham, oh yang dilakukan seperti ini. Ini adalah fungsinya untuk komunikasi, Pak ya. Bisa difahami sampai di sini, Bapak-bapak sekalian? Nah, ini sistem yang lebih kompleks ya, sistem interkoneksi, misalkan Jawa Bali. Sistem Jawa Bali itu interkoneksi. Kalau digambarkan pakai gambar sebenarnya tidak cukup gambar ukuran satu lapangan, Pak ya. Maka untuk memudahkan dimodelkan. Sehingga nanti dimodelkan seperti ini ya. Misalkan nanti untuk analisis pakai etap. Oh, nanti kalau di sana itu beban di sini tak matikan, tegangan di sini itu berubah jadi berapa? Bisa difahami Pak ya ini ya. Kalau di Bogasari misalkan, oh kalau nanti motor itu nanti mati, terjadi short, ya kan? Pengaruhnya terhadap sistem tenaga listrik di Bogasari seperti apa? Apakah peralatan circuit breaker-nya kerja atau tidak? Ini seringkali kan kalau kita starting motor, kalau starting motor di sana pakainya apa Pak? Untuk motor yang agak menengah Pak? Pakai dol atau pakai bintang segitiga atau pakai VSD atau pakai Softstar Pak? Dol. Pakai dol. Nah pakai dol resikonya arus startingnya tinggi Pak ya? Startingnya bisa berapa kali Pak? Ada yang tahu pakai dol? Ya. Pakai dol itu bisa sampai 7 kali. Bahkan bisa sampai 8 kali. Dari arus nominal. Bisa dibayangkan pakai kalau 8 kali. Nah, kalau sampai terjadi arus yang starting tinggi, akibatnya apa, Pak? Akibatnya kadang-kadang circuit breaker trip, Pak ya. Nanti kita bahas pada materi starting motor. Pernah nggak Pak starting motor, circuit breaker-nya trip? Pernah. Terus kalau trip apa yang Bapak lakukan? Starting lagi gitu. Dicek dulu ya. Nah, ini mengganggu enggak Pak kalau circuit breaker-nya trip? Ya mengganggu toh Pak ya. Masa harusnya kerja kok mati itu kan mengganggu. Nah, oleh karena itu ini nanti harus di-set ya. Gimana caranya agar starting motor ini tidak menyebabkan circuit breaker-nya trip. Nah, nanti kita bahas di starting motor ya. Nah, komponen sistem tenaga listrik bisa kita lihat di sini ya. Kita ada 4 komponen utama. Apa komponen utama? Yang pertama pembangkit. Yang kedua saluran transmisi. Yang ketiga jaringan distribusi. Yang keempat itu pemakaian. Nah, di dalam sistem tenaga listrik ya, maka sebagai instansi industri yang menggunakan tenaga listrik, maka kita harus menganut pada apa, Pak? Aturan. Aturannya apa di sini? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Tentang apa? Tentang ketenaga listrikan. Mengatur tentang apa ini ya? Mengatur tentang keselamatan kerja di bidang kelistrikan. Mulai dari pengubahan dari energi primer menjadi energi listrik ya dengan pembangkit, bisa pakai uap, bisa pakai diesel. Kalau genset ya berarti di situ kan energi solar dirubah menjadi listrik ya melalui genset. Setelah dirubah nanti dimanfaatkan masuk ke jaringan distribusi. Maka persyaratannya ya baik untuk kepentingan komersil maupun kepentingan sendiri
Syaratnya harus apa? Ada 3 syarat, Pak. Apa syarat yang pertama? Andal. Andal ngerti ya, Pak ya? Analisa dampak lingkungan. Analisa Yang dampak lingkungan. kedua aman, yang ketiga akrab lingkungan. Andal itu artinya tadi memenuhi kualitas, Pak ya. Tegangannya stabil, frekuensinya stabil, tidak mati-mati, bentuk gelombangnya sinus, urutan fasenya jelas, itu andal. Termasuk harmoniknya rendah, flickernya juga rendah. Karena tadi yang flicker, harmonik, sak, swell itu kadang-kadang mengganggu PLC. PLC tiba-tiba kok mati, restart sendiri. Pernah nggak Pak PLC-nya restart sendiri? Pernah. Nah, penyebabnya apa? Salah satunya karena sumber listriknya jelek. Ya, terjadi yang namanya sak. Sak itu tiba-tiba ya, tegangannya turun. Tapi waktunya pendek sekali. Nah, ini yang PLC tidak dilengkapi dengan UPS, maka begitu listriknya kena sak, maka PLC-nya langsung mati. Swell, tiba-tiba tegangan naik, tapi sebentar sekali. Atau terjadi outage, tiba-tiba tegangannya hilang. Nah, ini beberapa masalah power quality. Ya. Yang berikutnya aman. Jangan sampai nanti personel kena ya kesetrum. Ada yang pernah kesetrum Pak di kantor Bapak, di pabrik? Nah, ini diusahakan nanti jangan sampai kena strum. Caranya gimana? Caranya sistemnya harus dipastikan memenuhi standar. Ya, kabelnya standar, peralatan yang digunakan standar, cara masangnya standar, ya, cara nyambungnya harus kenceng, groundingnya harus bagus, keseimbangan bebannya harus dijaga. Kalau perlu nanti ditambah ELCB, Pak. Ngerti ELCB, Pak? Jadi nanti kalau ada operator, ada teknisi yang kesetrum, yang mati apanya, Pak? Yang mati MCB-nya, Pak. Jangan yang mati orangnya. Nah, nanti di sana harus dilengkapi dengan itu, Pak ya. Tapi hati-hati, Pak, kalau masang ELCB. ELCB kalau dipasang, kalau groundingnya jelek, listrik di tempat Bapak Ibu nanti akan kayak disco. Gangguan sedikit-sedikit mati, sedikit-sedikit mati. Mati kok cuma sedikit itu loh. Maka dipastikan kalau kita masang ELCB, groundingnya harus bagus. Bisa dipahami Pak ya? Ini kadang-kadang nih sering kali saya dapat pertanyaan ya kan. Pak, kita kok pasang LCB kok listriknya kok sering mati, Pak? Apa kira-kira penyebabnya? Nah, ini ya. Instalasinya nanti perlu diaudit. Groundingnya nanti perlu diperiksa dan diuji agar nanti benar-benar memenuhi persyaratan. Sehingga nanti kinerja dari ELCB ya itu bisa maksimal, bisa optimal. Nah, amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 itu membawa konsekuensi, Pak. Apa konsekuensi yang pertama? Konsekuensi yang pertama adalah, silakan dibaca, Pak. Monggo. Ayo kita baca bareng-bareng satu. Apa? Setiap usaha ketenaga listrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan. Nah, ini konsekuensi yang pertama. Jadi nanti perusahaan ya itu wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan. Keselamatan, jadi keselamatan siapa? Operator.
keselamatan teknisi, keselamatan supervisor, engineer, dan orang-orang yang berada di sekitar instalasi listrik. Harus dijamin keselamatannya. Yang kedua, Pak. Lanjut. Ya, peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia. Nah, ini hati-hati Pak, menggunakan peralatan harus yang memenuhi. Jangan gunakan spare part ya, yang abal. Ini pastikan ya, menggunakan saklar, menggunakan fitting, menggunakan stop kontak, menggunakan magnetic kontaktor, MCB, ya, limit switch, PLC, dan lain sebagainya harus yang memenuhi standar. Yang ketiga, Pak. Lanjut. Pakai toh, Pak. Pakai kacamata. Oh, ada nih. Ya, tenaga teknik dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan. Nah, ini. Yang tenaga teknik sudah punya sertifikat, Pak, kompetensi? Nah, sudah punya, Pak ya? Ini penting, Pak. Ya, kalau belum nanti ini Pak Arif nih nanti harus mengusahakan supaya memenuhi karena ini amanah undang. Yang keempat, Pak. Silakan. Setiap kegiatan usaha tenaga listrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Nah, ini penting, Pak ya. Yang kaitannya dengan kelistrikan itu harus memenuhi lingkungan hidup. Kalau pakai genset ya nanti olinya dibuang kemana ya, ada exhaust-nya untuk gas buangnya, termasuk limbah-limbah peralatan listrik ya, trafo olinya nanti seperti apa, limbah elektronik nanti seperti apa, ini harus memenuhi lingkungan hidup. Yang berikutnya nomor 5 ini. Setiap badan usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki sertifikat badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi. Nah, ini setiap usaha penunjang itu wajib punya sertifikat badan usaha. Saya kira sudah punya Bu Gasari ya. Yang terakhir, Pak. Instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat layak operasi. Nah, ini pastikan, Pak ya. Punya genset itu harus punya sertifikat layak operasi. Punya trafo harus layak operasi gitu, Pak ya. Punya peralatan panel tegangan menengah harus layak operasi. Kapasitor bank panelnya harus layak operasi. Proteksi petirnya, petir di sana banyak atau sedikit, Pak? Tinggi atau rendah? Nah, itu nanti harus layak operasi. Jangan sampai nanti kalau ada petir, ya kan, yang kesambar bukan penangkal petir, tapi instalasi listrik di tempat kita. Ini bahaya. Apalagi tadi trafonya 150 kV toh. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, dasarnya apa? Pegangan operator, teknisi, ya, ahli ya di bidang elektrikal maupun elektronik, dasarnya apa? Ada 4 pegangan nih, Pak ya. Apa pegangannya? Yang pertama adalah memahami tentang hukum-hukum dan teori. Ya minimal hukum-hukum yang standar, Pak ya. Hukum Ohm. Kalau ada tegangan, ada hambatan, maka akan mengalir arus listrik. Jangan sampai nanti kalau ada bagian yang bertegangan tidak diisolasi. Operator harus paham ya, Pak ya? Ada kabel terkelupas, malah buat pertunjukan dipegang. Ya, ini penting, Pak.
Harus paham tentang hukum. Ya. Yang kedua harus mengetahui tentang apa, Pak? Standar. Yang ketiga harus memahami peraturan. Dan yang keempat harus memahami tentang rule of thumb. Rule of thumb itu aturan jempol. Maksudnya apa rule of thumb? Rule of thumb itu rekomendasi. Rekomendasi ahli, ya, pendapat pakar, rekomendasi pabrikan. Oh, caranya memaintain PLC itu seperti ini pabrikan. Oh, trafo itu nanti yang harus dicek olinya, ya, minyaknya, ininya, ini semua rekomendasi pabrikan. Oh, penggantian limit switch itu tiap 2 tahun sekali. Dan lain sebagainya. Itu rule of thumb, Pak, ya. Bisa dipahami, Pak? Ya. Nah, ini contoh hukum-hukum, ya. Yang hukum-hukum sederhana Bapak Ibu perlu pahami lah, ya. Hukum tadi. Kalau di situ ada tegangan, pasti akan muncul arus. Berpotensi muncul arus. Itu hukum Hukum Ampere, ya. Hukum Faraday, hukum Gauss, hukum kekekalan energi. Nah, ini jangan sampai nanti teknisi elektrikal di bidang PT Bogasari, ya kan? Ini kan banyak sekali di YouTube itu muncul free energy, toh, Pak. Free energy. Nah, ini padahal ya dia menyalahi hukum kekekalan energi. Hukum Kirchhoff 1, 2, hukum Thevenin dan lain sebagainya. Ini tentang hukum, ya. Nah, standar yang perlu dipahami apa aja? Nah, ini contoh standar yang internasional, Pak, ya. IEC, ya, ANSI, VDA, DIN, BSI, NEMA, NEC, GIS, ISO, ya, SAA, IEEE, yang Indonesianya SNI dan PLN. Bisa dipahami, Pak? Ya. Nah, nanti ini untuk standar seperti apa, ya? Ada banyak nanti yang perlu kita pahami. Nah, apa itu standar? Standar itu adalah spesifikasi teknis. Standar adalah spesifikasi yang dibakukan. Siapa yang menyusun? Yang menyusun adalah para ahli. Dalam bentuk konsensus. Jadi ada pertemuannya para ahli. Nggak boleh yang membuat standar cuma 1 orang. Itu namanya bukan standar. Namanya dogma. Kalau yang menyusun 1 orang namanya sabda. Kalau zaman dulu itu sabda raja, sabda nabi gitu ya. Kalau yang namanya standar itu disusun secara konsensus. Melibatkan banyak pihak. Berkaitan kenapa? Karena namanya standar itu mesti kaitannya dengan mutu. Seperti yang tadi dibacakan di awal. Yang namanya standar itu kaitannya dengan kesehatan juga. Keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan iptek. Disusun atas dasar pengalaman masa lampau. Kenapa kok muncul standar misalkan untuk kemampuan hantar arus itu 125% dari arus nominal. Karena pengalaman masa lampau. 100% kadang-kadang itu dia mengalami penurunan. Sehingga begitu dia dibebani 100%, dia tidak mampu. Sehingga kabelnya terbakar. Sehingga disusunlah standar baru. Mungkin ke depan bisa berubah standar itu. Standar untuk mengantisipasi masa depan dan masa kini. Ya. Masa kini dan masa depan, kebalikan. Nah, standar fokusnya adalah membawa manfaat. Ya, membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Ada yang ingin didiskusikan di sini, Pak? Nah, beralih ke peraturan. Nah, peraturan minimal ya kalau kita di Indonesia peraturannya ya PUIL, peraturan instalasi listrik atau persyaratan umum instalasi listrik. Mulai dari PUIL ini peninggalan Belanda ini, Pak. Alhamdulillah Belanda selain menjajah juga meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Salah satu yang bermanfaat yaitu PUIL. Zaman Belanda namanya AV 1938.
Sama Indonesia diadopsi, dirubah menjadi namanya PUIL 64. Dirubah tahun 77. Diupdate lagi tahun 87. Terus diupdate tahun 2000 dan yang terbaru adalah PUIL 2011. Supaya PUIL ini mempunyai kekuatan hukum, maka dibuatlah SNI, Standar Nasional Indonesia, dengan kode 0225 tahun 2011. Nah, isinya apa, Pak? Yang PUIL itu ya, isinya sebenarnya ini. Isinya adalah mengatur tentang instalasi listrik mulai dari pembangkit sampai ke titik penggunaan akhir. Agar apa ya? Agar menjadi aman ya, andal, aman dan akrab lingkungan. Apa yang diatur mulai dari perencanaan sampai ke pemeliharaan. Ini kaitannya dengan PUIL. Nah, supaya kita bekerja secara aman, secara internasional kita juga harus mengacu pada konsep keselamatan kerja yang dikeluarkan oleh ILO dan WHO. Kalau sekarang ini kan WHO protokol kesehatan, Pak ya. Kalau di bidang kerja sebenarnya ILO sama WHO sudah mengeluarkan konsep tentang keselamatan kerja yang dinamakan K3. Keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, konsepnya seperti ini ya, yang berkaitan dengan konsepnya K3 menurut ILO dan WHO, yaitu promosi dan maintenance ya pada tingkat yang paling tinggi terhadap keselamatan fisik dan mental serta ada sosial. Jadi ada fisik, mental, dan sosial terhadap semua pekerja pada semua level pekerjaan. Tujuannya adalah mencegah para pekerja itu mengalami gangguan kesehatan maupun kecelakaan kerja selama bekerja. Nah, sehingga dilakukan proteksi ya, perlindungan terhadap mereka. Nah, tadi nih ya, ini konsepnya adalah menurut OSHA, apa itu OSHA? OSHA adalah Occupational Health and Safety Concern the Application of Scientific Principle ya. Ini hampir mirip ya. Jadi di sini adalah menganalisis resiko agar nanti lingkungan pekerjaan ya, baik di tempat usaha maupun industri itu dapat dijamin keamanan dan keselamatan kerjanya. Nah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aspek fisik, aspek kimia, aspek biologi, dan aspek-aspek sosial lainnya. Pada semua level pekerjaan. Nah, ini pekerjaannya macam-macam ya. Manufacturing, transport, ya, penyimpanan, penanganan material, ya, bahkan di rekreasi. Ini konsep K3 menurut ini. Nah, konsep menurut keilmuan maupun praktis di Indonesia yaitu apa? Yang namanya K3 itu ini. Upaya perlindungan kepada siapa? Pekerja, Pak ya? Agar tetap dalam keadaan selamat dan sehat. Nah, secara keilmuan adalah bicara tentang ilmu. K3 itu sebagai sebuah ilmu yang nanti diterapkan untuk apa? Untuk mencegah terjadinya penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Kalau sekarang COVID ya, di sana harus protokol kesehatan. Sudah divaksin, Bapak? Semuanya? Belum, Pak ya? Ya, semoga nanti segera divaksin ya. Supaya mendapat kekebalan sehingga nanti kita bisa bekerja secara normal ini. Beberapa negara sudah mulai menerapkan normal ya.
Yang pertama Amerika, padahal Amerika dulu sangat parah Pak ya. Sekarang sudah mulai normal. Yang kedua itu Inggris. Dulu sepak bola nggak ada penonton, sekarang di Inggris penonton udah mulai dibuka. Kalau di Amerika kemarin UFC ya, MMA itu kemarin udah dibuka untuk penontonnya, termasuk kemarin petinju YouTuber itu ya, itu juga sudah diperbolehkan ditonton oleh masyarakat, bahkan tidak perlu pakai masker ya. Negara ketiga itu adalah New Zealand, Selandia Baru. Negara keempat itu adalah Israel ya, Israel negara yang kemarin berkonflik dengan Palestina, itu mereka sudah terbebas COVID juga. Satunya negara kecil di Asia, saya lupa namanya. Itu juga sudah terbebas dari COVID. Nah, semoga Indonesia menyusul lah. Jangan sampai menyusul India, Pak ya. Oke, kita lanjut, Pak ya. Kerangka ekonomi. Ya, kenapa kita perlu untuk menerapkan K3 ya? Yang pertama itu globalisasi ini nggak bisa kita hindari, Pak ya. Bogasari sebagai perusahaan multinasional ya, ini juga harus terikat dengan ini, Pak. CAFTA, EAFTA, AEC, WTO. Ini mensyaratkan. Ya. Yang kedua revolusi industri, tuntutan perubahan skill dan tenaga kerja, National Qualification Framework, tuntutan SDM yang berkualitas, budaya kerja yang safety, potensi bahaya di tempat kerja. Nah, ini menuntut penerapan K3 di tempat kerja. Sehingga ini sangat penting, Pak ya, kaitannya dengan ini. Nah, pendekatannya ada macam-macam sebenarnya di sini ya. Pendekatan yang pertama ya hukum tadi. Ini kalau hukum ya nanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini Kemenaker, Pak. Yang kedua pendekatan kemanusiaan. Kecelakaan kerja itu akan membawa masalah. Masalah bagi dirinya, masalah bagi perusahaan, masalah bagi negara. Karena orang yang mengalami kecelakaan kerja nanti produktivitasnya akan turun. Kalau produktivitasnya turun, berarti nanti dia mendapatkan santunan. Yang berikutnya ekonomi. Yang namanya kecelakaan ya mesti akan terjadi kerugian. Yang keempat itu filosofi. Yang kelima keilmuan, dan yang keenam itu pendidikan. Nah ini penting sekali Bapak ya. Pendekatan K3 di tempat kerja ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah apa yang dimaksud keselamatan? Keselamatan itu ini. Kesehatan ini. Ya. Jadi yang dimaksud selamat itu mengendalikan kerugian dari kecelakaan. Control of accident loss. Kira-kira kalau ada kecelakaan kerja itu produksi idle berapa lama? Kalau 1 jam itu tidak produksi, kerugian PT Bogasari berapa M, Pak, kira-kira, Pak? Ada yang tahu nggak kira-kira? 1 jam tidak beroperasi, Pak. Besar, Pak ya? Karena kan SDM itu sudah terlanjur datang, pekerja sudah terlanjur datang harus dibayar. Pajak harus dibayar. Listrik sudah digunakan. Bahkan kalau dia terjadi macet produksi selama 1 jam, mungkin proses-proses produksi menjadi rusak. Nah, sehingga di sini perlu dikendalikan. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi dan menghilangkan resiko yang tidak bisa diterima, ya. Sehingga nanti kita perlu kontrol. Nah, kaitannya dengan kesehatan, kesehatan adalah tingkat fisik ya dan psikologi berkaitan dengan physical dan psychological. Jadi yang namanya sehat itu fisik dan fisik dan psikis, sehat jasmani dan rohani. Nah, sekarang kita masuk di bahaya listrik ya. Bahaya listrik itu yang paling berbahaya apa ya? Ada 4 bahaya untuk energi listrik.
Yang pertama bahaya kejut disebut sebagai shock. Kalau orang Jawa bilang ini kesetrum. Kalau bahasanya Surabaya apa ini Pak kesetrum itu? Mesu. Assalamualaikum Bapak. Sama Pak ya, kesetrum juga ya. Nah kesetrum bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau yang langsung berarti kita menyentuh baik sengaja maupun tidak sengaja ya peralatan-peralatan listrik yang mengandung tegangan. Kalau yang tidak langsung itu seringkali kalau kita berhubungan dengan peralatan listrik ya, komputer kita pegang bagian belakangnya itu pernah kesetrum seperti itu Pak? Nah ini penyebabnya karena ada induksi elektromagnetik. Motor yang tadinya tidak nyetrum karena ada induksi bocor ya maka motor itu menjadi bertegangan. Sehingga jalan supaya tidak nyetrum gimana? Satu-satunya jalan ya harus di grounding. Motor, trafo, ya peralatan-peralatan listrik yang mengandung induksi itu wajib di grounding agar tidak nyetrum. Terutama motor yang ukurannya besar. Terutama motor yang tegangannya menengah. Kalau yang motor kecil ya mungkin setrumnya nggak terlalu terasa. Tapi kalau motor yang menengah, ya setrumnya lumayan, Pak. Bahaya yang kedua adalah apa, Pak? Ars, yaitu apa? Percikan api. Nah, percikan api ini bisa menimbulkan efek termal, meningkatkan suhu. Kalau terlalu berlebihan bisa menimbulkan kebakaran. Nah, ini kalau di electrical kita sering dengar istilah spark over. Pernah dengar spark over, Pak? Ada flash over. Ada corona. Ini corona bukan virus, Pak ya, tapi corona di electrical. Pernah kejadian nggak Pak di sana corona, Pak? Pernah ya? Nah ini kalau dibiarkan terus-menerus nanti dapat menimbulkan efek termal, kenaikan suhu. Kalau kenaikan suhu, maka akibatnya apa? Isolasinya akan cepat rusak. Kalau isolasinya rusak, nanti akan mudah terjadi konslet. Ini sering terjadi di mana? Ya, kabel, ya, sambungan di panel listrik, ya, sambungan di terminal motor, sambungan di basing trafo, termasuk nanti ini di instrumen. Instrumen itu sambungan yang tidak kencang. Biasanya kalau teknisi instrumen, PLC itu masalahnya di mana? Seringkali I/O-nya lepas. Kenapa kok I/O-nya lepas? Kendor sambungannya. Atau karaten. Atau sinyalnya terganggu ya. Karena groundingnya tidak bagus. Atau terjadi interferensi ya dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Yang ketiga itu adalah blast, ledakan. Apa yang bisa meledak? Apa Pak yang bisa meledak, Pak? Yang pertama trafo. Semoga tidak terjadi di Bogasari, Pak ya. Kenapa trafo bisa meledak? Ada yang tahu kira-kira? Trafo rusak. Ya, karena tidak di-maintain dengan baik. Kenapa kok sampai meledak ya? Karena maintenance-nya gagal. Baik preventif, korektif maupun prediktifnya. Mestinya sebelum meledak itu kalau kita maintain dengan baik itu sudah ada tanda-tandanya. Minyak trafonya sudah jelek ya, nggak pernah dicek. Ini udah jelek atau enggak? Maka harus dilakukan pengecekan. Kalau trafo itu nanti yang diukur apanya ya? Basingnya sudah kendor atau retak dibiarkan saja.
Minyaknya sudah bocor berkurang, ya nggak ditambah. Bebannya overload ya, sampai panas nggak di maintain dengan baik. Nah akibatnya apa? Akibatnya akumulasi. Begitu ada gangguan sedikit, dia bisa terjadi ledakan. Itu trafo ya. Yang bisa meledak kedua apa? Kapasitor bank. Kapasitor bank itu kalau dia terjadi tegangan lebih, maka dia bisa terjadi short. Yang bisa meledak lainnya apa? Ya, komponen-komponen elektronika daya. Transistor, dioda, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang meledak apa? Circuit breaker. Nah, ini circuit breaker ini seringkali kan orang electrical ya, kalau milih circuit breaker itu kan hanya yang penting arusnya berapa. Padahal circuit breaker itu ada dua parameter utama. Yang pertama itu adalah untuk rated arusnya, yang kedua untuk rated arus hubung singkatnya. Atau breaking capacity-nya. Ini kadang-kadang kalau yang teknisi, operator, bahkan engineer yang tidak ngerti tentang electrical, milih circuit breaker itu yang penting kadang-kadang arusnya sama diganti begitu. Jadi beda ya. Circuit breaker untuk motor jangan diganti dengan circuit breaker untuk penerangan. Walaupun arusnya sama. Karena nanti harus dilihat breaking capacity-nya. Apakah breaking capacity-nya dia mampu untuk memutus atau tidak? Kalau breaking kapasitasnya kecil, apabila terjadi arus gangguan hubung singkat yang besar, maka circuit breaker ini bisa meledak. Nah, bahaya yang lain itu masuk dalam kategori bahaya lain. Apa bahaya lain? Ini induksi elektromagnetik tadi. Kena radiasi, ya. Pegang casing, nyetrum, itu lainnya. Pada saat pemeliharaan kena tegangan sisa, ya, karena lupa grounding. Lupa grounding, ya kan? Nah ini mestinya nanti sistemnya harus diinterlock Pak ya. Di sana untuk panelnya diinterlock enggak Pak? Penting Pak ya, interlock ya. Karena ini untuk safety. Jadi interlock itu artinya apa? Interlock antara apa? Antara circuit breaker dengan DS. Ini untuk yang panel tegangan menengah ini. Ini seringkali kadang-kadang ya teknisi kalau tidak diinterlock, kalau tidak konsentrasi, circuit breaker-nya belum di-off-kan, dia ngoperasikan DS. Apa yang terjadi? Ya langsung blem gitu Pak ya. Karena DS itu tidak boleh dioperasikan pada saat berbeban. DS itu hanya boleh dioperasikan pada saat bertegangan saja. Kalau LBS dia bertegangan dan berbeban. Kalau circuit breaker dia bisa bertegangan, berbeban dan gangguan. Sehingga nanti di sini harus diinterlock. Termasuk dengan earthing switch-nya. Berikutnya bahaya terpeleset ya, bahaya jatuh, bahaya tersentuh panas karena peralatan listrik biasanya panas. Ya, baik Pak Ali, mohon maaf saya memotong waktunya. Oke, ya silakan. Itu mengingatkan karena sekarang sudah pukul 10:03 nih Bapak, sudah waktunya cafe break begitu. Oke. Kiranya untuk Bapak-bapak mau ke toilet atau mau absen dulu yang ahli hisab, monggo saya persilahkan begitu Bapak, kita break terlebih dahulu. Oke, Pak Ali izin break, ya. untuk break terlebih dahulu.